Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Kembali lagi Ikhwat Fillah dengan program unggulan kita di Gisting Mengaji ini, podcast yang senantiasa hadir untuk membahas isu-isu atau trending yang sedang terjadi di kalangan umat muslimin. Bersama kami ada narasumber yang sebenarnya tidak jauh, namun saat ini domisilinya jauh. dengan Dr. Andes Haji Rosyidi Sujono, APT, Manajemen Magister. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Manggilnya Alhamdulillah. enaknya apa nih? Oh, udah apa aja. Mas Rosyidi nama ya? juga nggak apa-apa. Karena masih Biasa. muda. Oke. Ini Masih kita sehat juga ya. Alhamdulillah. Semua mungkin jamaah juga sehat. Alhamdulillah. Gisting juga sehat, insyaallah. Amin, Allah. Dan seluruh masyarakat Indonesia. Amin, Allah, Ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan semua pemirsa juga di rumah, baik dimanapun berada, pemirsa Gisting Mengaji yang senantiasa mengikuti program podcast kali ini juga diberkahi oleh Allah dengan Amin. kesehatan. Amin, Insyaallah. Oke, tadi sudah perkenalan. Ya, sebenarnya saya tertarik dengan profil dengan Mas Rosyid itu sendiri. Ini sebenarnya kan kalau tadi dibahas di kajian bahwasanya ini sebenarnya putra asli Gisting. Nah, sebelum kita bahas yang lebih dalam, coba saya pengen mendengar dulu, ini sebenarnya putra asli Gisting, cuman berdomisilinya sudah di Semarang. Ya, kurang lebih begitu. betul, Monggo, Mas. Mas Rosyid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang diberkahi oleh Allah, insyaallah ya, dan semuanya kru podcast. Saya emang lahir di Gisting. 57 tahun yang lalu. 57 tahun. Ya, Masya Allah. di Gisting ini. Kemudian orang tua saya juga menetap di Gisting, dan alhamdulillah bapak sudah meninggal di Gisting juga, dan ibu sekarang ada di Gisting. Dan ada dua kakak saya, Pak Madi dan adik saya Nur, Stantri Nur Hasanah, yang ada di rumah. Jadi yang merantau dua orang, satu di Semarang, satu di Medan. Satu di Medan. Ya, sekolah sampai SMP Muhammadiyah di Gisting. Di Gisting. Ya. Sampai SMP masih SMP, di Gisting. kemudian SMA, SMA di Tanjung Karang. Oh, di Tanjung Karang. Di Ya. SMA apa? SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Berarti kurang lebih dengan Abi kita nih, Pak Ustadz Ahmadi juga sama ya, berarti Ya, sama Semanda ya, berarti ya? sama Semanda juga. Masya Allah. Sama. Artinya dengan kehadiran Mas Rosyid di Gisting ini pasti membawa misi, pasti membawa program, karena tidak mungkin hanya pulang ke rumah saja ya. Tapi kebetulan Gisting Mengaji ya ini cepat tanggap dengan kehadirannya Bapak Rosyidi ini. Kurang lebih background pendidikan bisa diceritakan biar pemirsa. Background saya farmasi. Farmasi. Ya, farmasi, dan kalaulah melanjutkan magister itu mungkin untuk lebih ke manajemennya. Sementara yang mungkin saya geluti sehari-hari di kefarmasian. Oke. Itu. Kemudian saya juga harus mengelola kurang lebih 11.700 sekian anggota apoteker Jawa Tengah. Jawa Tengah. Diamanahi oleh teman-teman untuk menjadi ketua pengurus daerah sejak November kemarin. Sejak November 2022. Ya. Oke, berarti sekarang memiliki amanah untuk menaungi teman-teman apoteker yang Sejawa Tengah. Ya. Masya Allah. Oke. Yang bergabung di Ikatan Apoteker Indonesia. Oke, catat. Yang bergabung di Ikatan Apoteker Apoteker Indonesia, yang khusus di regional Jawa Tengah. Jawa Tengah, Oke. Provinsi Jawa Tengah. Ya. Oke, kita tertarik untuk ngebahas yang tadi kita bahas sama-sama di kajian, Mas Rosyid. Ini orang masih awam ya tentang, jangan pun kita bicara farmasi syar'i, farmasi saja ya itu banyak kalangan yang masih awam dengan dunia farmasi. Oke, bisa nggak sih dijelasin farmasi syar'i itu seperti apa? Ya, sebetulnya tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini kajian yang bisa menjadi apa ya, jurusan khusus mungkin ya. Karena selama ini kan yang ada mungkin farmasi itu teknologi, kemudian pelayanan, kemudian klinis dan sebagainya. Tapi farmasi syar'i ini
kemudian itu Pak Ahmadi yang mungkin nulis, saya juga nggak ngerti. Jadi ya kalau kemarin kan taunya farmasi syar'i itu ke produk halal. Ya. Padahal seperti yang saya sampaikan bahwa kalau kita kembali kepada peraturan atau undang-undangnya, ketika bicara kefarmasian itu harus melibatkan banyak, ya, antara lain ya sumber daya kesehatannya, tempat pelayanan kesehatannya, regulasinya, fasilitas regulasinya. Iya, kemudian ada juga sediaannya. Kita mengistilahkan sediaan karena disediaan farmasi yang sesuai dengan undang-undang terbaru itu kan meliputi bahan baku obat tradisional, obat alam bahannya sendiri, kemudian kosmetik, kemudian suplemen kesehatan dan obat kuasi. Kalau dulu obat kuasi suplemen tidak dimasukkan dalam sediaan farmasi, sekarang harus masuk dimasukkan dalam sediaan farmasi, dan itulah yang akan dikelola oleh teman-teman di bidang farmasian. Jadi ketika bicara farmasian itu harus semua itu ya universal. Ya, artinya paling tidak di 4 faktor itu, dan kemudian harus berkolaborasi dengan tenaga yang lain. Maka di undang-undang itu kan ada istilah tenaga kesehatan dan tenaga medis. Tenaga medis itu dokter dan dokter gigi, tenaga kesehatan itu yang apoteker, perawat, bidan dan seterusnya. Mungkin nanti ke depan ada juga dokter hewan, karena sekarang sudah ada apotek veteriner ya, yang artinya nanti ada apotek untuk khusus hewan. Nanti mungkin nanti juga tenaga kesehatan itu melingkupi juga apotek apa tadi? Apotek veteriner. Jadi kalaupun nanti ada itu masuknya ke ikatan apoteker. Artinya mungkin menjadi bagian sediaan yang dikelola oleh bidang kefarmasian. Ya, berarti perbaruan ini ya profesi jatuhnya. Secara aturan sediaannya belum diatur. Tapi bahwa kemarin sudah mulai ada wacana. Ya, sebenarnya ada di Jogja sudah berdiri apotek veteriner diinisiasi oleh Universitas Gadjah Mada ya. Nah, nanti mungkin akan menjadi regulasi lanjutan bahwa itu mungkin menjadi cakupan wilayah kefarmasian. Sekarang belum ya. Saya tertarik nih pemirsa, biar sama-sama kita bisa mengupas lebih dalam sebenarnya setelah kita memahami apa sih farmasi syar'i. Ya, artinya sudahkah di Indonesia sendiri, kita nggak usah sekupnya jauh-jauh ya Mas Rosyid, kita di Indonesia dulu, apakah sudah diterapkan tentang pentingnya farmasi yang berbasis syariah ini? Ya, menurut saya ini penting ya, tapi memang belum bisa secara holistik atau menyeluruh ya. Yang mulai menginisiasi sudah banyak, seperti rumah sakit syariah ya, kemudian bagaimana obat-obat itu dibuat secara syariah khususnya halal misalnya, atau juga mungkin kosmetik atau obat tradisional dan sebagainya. Tapi bahwa kalau kita menerapkan secara keseluruhan syariah sesuai dengan aturan syariah mungkin kok kayaknya belum ya. Perlu perjuangan panjang, komitmen untuk bersama-sama menginisiasi ini untuk hasil yang lebih baik ke depan ya. Dan tentu sebetulnya dalam pandangan saya, ketika ada peraturan atau undang-undang yang memang tidak related, artinya ini harus sesuai dengan hukum Islam, tapi tidak melanggar hukum Islam, menurut saya itu sudah bisa kita terapkan. Artinya pengobatan yang penting tidak melanggar hukum Islam ya, dan tidak dilabeli syariah, menurut saya no problem. Sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Contoh di rumah sakit misalnya, sepanjang bahwa mungkin diterapkan tidak melanggar hukum Islam, nggak masalah, ya kan. Ya, kalau toh melanggar mungkin kita kena pasal kedaruratan atau mungkin dalil kedaruratan seperti yang saya sampaikan tadi di kajian. Mungkin ada beberapa hal, masih banyak yang memang kena darurat. Khususnya tentang sediaannya yang nanti diwajibkan sesuai dengan undang-undang wajib bersertifikasi halal di 2026, yang mudah-mudahan ini menjadi awal untuk hal yang lain. Nah, koridor hukumnya undang-undang tahun berapa sih? Kalau halal itu saya lupa 2014 kalau nggak salah. Ya, kemudian kurang lebih 1 dekade lalu ya. Sudah 2015 memang sudah diundangkan, cuma memang baru akan dilaksanakan secara keseluruhan nanti 2026. Ya, tapi kalau terkait dengan undang-undang kesehatan kan baru disahkan kemarin 13/2023 kemarin. Agustus kemarin baru disahkan. 8 Agustus baru disahkan oleh Presiden gitu. Kalau berarti begini, jika dalam waktu dekat ini masih belum bisa diterapkan, ya nggak usah kita muluk-muluk dengan farmasi syariah yang sesuai dengan undang-undang yang menjadi tujuan rekan-rekan terutama yang
yang berbasis dengan bahan baku obat-obatan, makanan maupun kosmetik yang memang dalam taraf aman, dalam taraf yang sesuai dengan ya itu dia kembali ke background ke Islam ya. Apakah kalau belum diterapkan dalam waktu dekat ini masih ada dampak negatifnya nggak sih, Mas Rosi? Ya, masalah dampak negatif itu kadang kan harus kita kalkulasi secara kefarmasian itu mana besar manfaat atau mudorot. Ya bicaranya ke sana. Contoh tadi misalnya ada beberapa kategori obat misalnya yang baik dalam penelitian maupun mungkin dalam kajian-kajian tertentu masih susah misalnya untuk betul-betul tidak mengandung alkohol ya. Tapi ketika memang kita belum ada opsi lain dan itulah satu-satunya yang bisa tanda kutip menyembuhkan kemudian membuat masyarakat menjadi nyaman, kalau menurut saya no problem ya. Tapi memang menjadi PR ya, di beberapa rekomendasi penelitian itu juga menjadi PR bahwa para ahli farmasi khususnya yang muslim itu bagaimana menciptakan produk-produk obat yang betul-betul memang halal. Khususnya tadi misalnya tidak mengandung alkohol ya, kalau kapsul juga tidak mengandung gelatin babi dan sebagainya. Itu mungkin PR-nya. Nah, lalu yang kedua yang harus kita sikapi ya, kita yakin aja bahwa memang ini darurat kalau memang itu belum sesuai dengan kaidah kehalalan gitu. Karena memang masih banyak sebetulnya dan itu memang mungkin masih susah dalam kondisi seperti sekarang kan. Kedaruratan macam-macam juga masih kita lakukan ya, sistem keuangan dan sebagainya. Tapi dalam sistem kefarmasian kalau menurut saya no problem. Jadi masyarakat nggak perlu ragu kalau menurut saya sepanjang memang kita yakin dan yang kedua sudah semaksimal mungkin berusaha. Ya tadi misalnya udah tahapannya, oh ya kalau ini misalnya pakai madu dulu misalnya kalau cuma flu biasa. Tapi ketika katakanlah sudah nggak mampu lagi ke dokter dan bisa bicara juga atau diskusi dengan dokternya. Kalau bisa saya diberikan obat yang misalnya karena saya muslim tidak mengandung alkohol misalnya, ya sudah kalau gitu kan yang paling aman mungkin sedia tablet, kapsul dan sebagainya ya. Tapi kalau itu terpaksa sekali lagi, kalau menurut saya karena seperti tadi hukum keterpaksaan masuk di situ di dalam surat Al-Maidah, ya mungkin masih diperbolehkan. Kita itu kan bicara obat ya. Kalau obat itu masih mungkin ada hukum keterpaksaan karena ketiadaan bahan baku yang lain itu ya, Mas Rosi. Tapi kalau kita udah bicara ke bahan baku makanan, lalu ke bahan baku kosmetik, dan ini sebenarnya kan bukan sesuatu yang urgensinya setara dengan obat-obatan. Nah ini bagaimana nih? Ya, kalau kosmetik tadi seperti yang saya sampaikan itu fatwa MUI mengatakan bahwa kalau dipakai di luar bukan halal haram tapi najis dan tidak najis ya, tapi tetap menjadi concern ya. Kemudian juga seperti makanan. Nah, inilah mungkin PR juga, PR dari banyak ya, entah dari formulator, produsen, penjual, kemudian sampai ke kita di keluarga. Kalaulah kemudian yang ada di lapangan itu sebenarnya POM itu sudah banyak ya. Karena memang POM kan keterbatasan mungkin cakupan dan sebagainya, tenaga dan sebagainya. Maka sebenarnya kita sudah dididik oleh POM itu kan ada istilahnya checklist ya terkait dengan produk makanan menu untuk ngecek macam-macam. Di situ ada komposisi yang harus kita cek, kemudian ada hal-hal yang mungkin kita tidak nyaman. Kan kadang kita membeli produk itu nggak lihat-lihat lagi yang kita makan dan sebagainya. Ya kita nggak pernah aware untuk ini, kebanyakan dari kita nggak pernah aware dengan komposisinya. Betul. Nah, jadi itu yang sering jadi masalah sehingga kalau tadi ada keluhan misalnya anaknya kalau makan ini jadi batuk dan sebagainya, itu balik-balik nek saya memang filter individual kita memang karena itu sudah banyak beredar di masyarakat dan sebenarnya secara peraturan diperbolehkan, bahan-bahan itu diperbolehkan. Nah, dalam peraturan itu sendiri yang masih memperbolehkan, berarti yang perlu menjadi concern adalah kesadaran dari individu sendiri untuk memilah-milih mungkin dengan makanan atau produk-produk yang aman, yang mungkin halal atau ibadah. Sebenarnya nggak usah gitu, nggak harus misal ya. Sebenarnya gini, filter diri itu sebenarnya nggak harus dengan produk yang seperti itu ya. Contoh adalah ketika kita makan ya, maka kan kalau kita ikut kajian Ustadz Zaidul Akbar itu diingatkan surat Abasa itu fal yang duril insanu ila to'ami, agar kita diminta memperhatikan makanan kita sendiri. Ya, nah karena kita tahu yang jadi masalah itu kita tahu, tapi kita langgar juga. Ya. Ya kan, sudah tahu
ya mungkin saya juga kolesterolnya tinggi tetap aja makan. Polanya. Iya, makanya balik-balik seperti kajian tadi kan pola kehidupan kita sudah tahu itu nanti akan menyebabkan ini. Nah, kadang kan kita dengan mudahnya menyiapkan terapinya, disiapkan pilnya. Nah kalau kolesterol tinggi, kemudian minum pil. Padahal sebenarnya kita sudah tahu itu nanti akan menjadikan problem pada diri kita. Artinya kita emang harus dibiasakan untuk mencegah dari awal dulu apa yang kita konsum ya, Mas Rusi. Kan daripada kita mengobati ya. Iya, makanya kalau kajian Jumat kuliah subuh kemarin kan ketika menggambarkan Rasulullah SAW sedang panas 2 kali lipat dari masyarakat biasa ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa inilah cobaan para nabi dan rasul, itu bersabarlah. Maka tadi saya ngomong sabar di sini ya, sabar itu bukan sekedar sabar ketika menghadapi cobaan, sabar menghadapi nikmat juga. Betul. Ya. Udah tahu kalau misalnya makan ini lemaknya akan meningkat, tetap aja dimakan. Mungkin pemirsa Gisting mengaji ya. Ini jadi catatan khusus yang menjadi concern ke depannya, bahwasanya dari sekarang kita harus peduli dengan apa yang kita asup ya. Untuk kebaikan kita juga. Untuk kebaikan kita, daripada kita berorientasi setelah terjadi kita baru bisa. Atau mungkin selalu melihat orang, produk orang. Lihat dulu perilaku kita. Kebanyakan memang benar tadi Mas Rosi bilang, apa tadi istilahnya, orang bilang A kita ikut melu ya, mitu ya Mas. Iya, mitu. Artinya mitu. Mungkin ini jadi concern sama-sama ya. Iya. Common concern. Betul. Ya, karena sekarang tuh tren itu. Enggak kalangan milenial. Coba aja. Kalau misalnya di mana dekat sini ada resto baru, wah kan kita juga pengen nyoba masak yang itu ini saya kok enggak. Itu artinya yang trending ini menjadi banyak menjadi pusat atensi atau AdSense itu sendiri ya. Nah, inilah sebenarnya makanya banyak para ahli, para ulama yang mengatakan, dan bulan tadi sudah saya sampaikan, obat penyakit itu salah satunya kan puasa. Dan memang repotnya kadang kan puasa kita ini masih puasa yang menahan lapar dan haus saja. Ya, padahal itu kan sebenarnya lebih kepada menahan nafsu ya. Yang enak-enak ini. Betul. Tadi sebenarnya ada satu juga di dalam kajian teman tidak sempat saya sampaikan karena waktu itu, kalau dulu saya mengaji dengan Profesor Dr. Damarjati Supajar itu yang ada di Jogja itu, beliau selalu mengatakan bahwa selama kehidupan kita ini lebih banyak orientasi ke bumi ya, orientasi ke bumi ya, maka kehidupan akhirat kita mungkin akan terganggu. Artinya bumi di sini ini dunia. Begini, kan dalam ciptaan kita itu kan 2 unsur ya. Betul. Jadi setelah jasad terbentuk lalu ditiupkan ruh. Nah, ruh ini kan ilahiyah. Ya, betul. Nah, sementara jasad dia ini kalau istilah beliau itu orientasinya bumi. Oke. Ya kan? Perspektif beliau. Iya. Tentang jasadiah ini. Iya. Kenapa coba? Semuanya kan dari bumi. Semua dari bumi. Kita diciptakan dari tanah, bumi. Makanan kita ya semua dari bumi, semua dari tanah. Masuk semua obat-obatan. Semua ya kan dari tanah, yang dihasilkan di tanah diolah. Betul. Ya, yang artinya beliau mengatakan yang berorientasi ke bumi. Yang maka untuk lebih mendekatkan diri pada Allah dan kemudian sehat secara betul, itu adalah salah satunya memperbanyak orientasi kepada Allah, sehingga sinyal-sinyal ilahiyah itu akan segera nyambung dengan mudah. Tapi selama itu ketutupan dengan orientasi kita yang masih bumi, maka itu akan minimal sinyal-sinyal itu akan selalu terhalang. Kalau ada mungkin tetap ada penghalang. Nah, salah satunya itu tadi. Maka sinyal-sinyal bukan menghilangkan, karena memang kita nggak boleh menghilangkan, kita juga butuh dengan apa yang ada di bumi tadi. Artinya harus balance. Harus bahkan lebih. Iya. Oke, artinya kalau balance itu kalau orang Jawa bilang masih bakpu, masih 0-0. Kalau mau lebih pendekatan dia harus lebih. Oke, berarti pendekatan kepada ilahiyah itu sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus menjadi prioritas. Iya, artinya mengurangi unsur-unsur yang bumi. Artinya dengan refleksi puasa itu sendiri salah bukan hanya puasa sih ya, zikir semuanya, dan mengurangi tadi puasanya dalam arti mengurangi hal-hal yang sifatnya bumiah. Ya, bagaimana kan makan itu juga semua berada di bumi. Kita kembalikan juga ke bumi kan gitu. Berarti korelasinya dengan yang kita bahas tadi, yang kita asup tidak harus berlebihan, yang penting cukup mungkin. Ya sebenarnya kan proporsional ya, maka
Ya ini memang gini, ngomong ini itu susah karena kita juga pelanggar. Saya juga pelanggar kan gitu. Maka tadi di awal saya sampaikan, ini materi yang berat kan gitu. Kan kalau kata Rasulullah SAW itu makan itu kan sebelum kenyang kita hentikan. Padahal kalau kita enggak sampai kenyang. Sampai kenyang. Lalu kemudian kalau enak kenyang plus. Kemudian sudah enak kita pesennya kebanyakan, kenyang plus habiskan. Karena mungkin balik lagi kalau tidak dihabiskan mungkin mubazir. Itu padahal harusnya kan kontrol diri sebelum kita berlebihan itu. Iya. Oke, ini menarik banget ya sebenarnya ya pemirsa. Kalau kita kaji lebih dalam ini sebenarnya benar kata Mas Rozi, dan ini materi yang berat sebenarnya. Cuman dengan mudah-mudahan dengan diskusi pagi hari ini kita dengan pembawaan yang easy mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan yang mudah dicerna oleh pemirsa, dan di mana itu refleksinya adalah sama-sama lagi untuk mengedepankan ilahiyah itu. Iya. Oke. Kata kuncinya di situ. Jadi selanjutnya gini, saya mau tahu deh, obat-obatan terus makanan dan kosmetik yang beredar di masyarakat, kira-kira yang harus disikapi oleh masyarakat nih, karena kan ya balik lagi ya, kalau kita tidak mau punya dampak yang negatif, berarti kita harus aware. Nah, sementara aware itu sendiri sebenarnya bukan ke obat-obatan dan kosmetik, terutama yang nomor satu adalah yang kita asup itu, makanan itu sendiri. Nah, pendapat nih, Mas Rosid gimana? Ya, ketika kita ada obat kan mesti sakit, ya. Walaupun obat juga selain itu kan untuk preventif ya, seperti suplemen, vitamin dan sebagainya. Tapi yang harus disikapi itu juga begini, jangan salah juga ketika memang kita sakit, yang betul-betul sakit, kemudian tidak lari ke medis itu juga kan sunatullah. Ya nggak boleh kemudian kita anti nggak bisa, ya bagian ikhtiar yang harus diusahakan ya. Kemudian yang kedua, setelah ke medis pun kita juga harus ada terapi yang harus diikuti ya, dan itu kaidah yang sudah terbukti misalnya ya. Nah, tapi sekali lagi bahwa yang kita mungkin ingin note adalah bagaimana preventif atau menjadi filter ketika memang sudah tahu ada sesuatu something dalam diri kita ya, sinyal-sinyal Allah berikan itu, lalu kita antisipasi apakah ringan, menengah atau berat. Kalau sudah berat mau nggak mau dokter ya harus memang itu medis ya, nggak bisa kita kemudian tidak dilakukan. Maaf ada yang kemudian bertahan, saya harus yang alami ya. Padahal dia sudah stroke, masa cuma madu doang? Nah, itu banyak terjadi ya, masa cuma ini ya enggak. Kalau stroke misalnya bekam, stroke harus afasin ya, nggak masalah, itu kan ikhtiar. Tapi kalau sudah pecah pembuluh darah dan sebagainya, dan situlah medis, dokter-dokter spesialis atau sejawat kami yang dokter ya mau nggak mau harus dilakukan. Jadi jangan kemudian kita anti sama sekali, nggak benar juga dalam hal pengobatan diri kita ya. Tapi kemudian tadi mungkin ada filter diri. Kalau kemudian saya kan lari ke dokter ya, dokter kemudian memberikan resep ya sudah, mungkin itulah yang harus kita lakukan ya, sepanjang memang tidak ada opsi. Betul. Jadi tadi itu. Nah itu kalau terkait dengan pengobatan. Maka sekarang detail sampai subspesialis kan. Maka itu adalah karena memang case-case penyakit ini sudah sampai sedemikian ya, makin lebih spesifik lebih ya. Kompleks ya, bukan kompleks tapi lebih spesifik ya. Jadi kalau dulu mungkin kita belajar obat ya, kami itu kan ketika obat sudah diabsorpsi, kemudian bahan aktif itu dibawa oleh satu pembawa kepada reseptor ya, penerima itu. Nah sekarang mungkin penerima reseptornya itu sudah sampai ke yang tadi sudah spesifik ya, misalnya katakanlah kalau mata mungkin sudah ke mata bagian retinanya, mata bagian apanya gitu, part by part ya. Kedepan insya Allah tadi yang saya sampaikan, ilmu Allah kan tidak bisa ditembus oleh manusia. Mungkin nanti rentetannya sama, makin kita buka makin berkembang dan makin dalam lagi kan gitu, dan ini tidak akan pernah berhenti. Lalu yang kedua terkait dengan kosmetik, kebetulan saya bicara saya juga di kosmetik sering menyampaikan bahwa betul kita memang perawatan ya, kebutuhan akan tampil lebih, maaf ya mungkin iya, tapi sekali lagi kan memang ada kaidah-kaidah mana yang diperbolehkan oleh kosmetik dan mana enggak. Jadi sering di masyarakat itu masih kacau pemahamannya ketika kosmetik, dan istilah di kami itu ada cosmestical atau kosmetik yang menggunakan bahan
yang diperbolehkan tapi harus pengawasan dokter, atau yang betul-betul kosmetik. Kalau kosmetik yang betul-betul kosmetik sudah misalnya dilarang, tidak diperbolehkan pakai hidrokinon, kemudian juga apalagi merkuri. Tapi masih banyak produk-produk yang mungkin tidak berizin, yang ilegal, yang kemarin banyak disita oleh POM, itu masih menggunakan itu. Nah, itulah masyarakat perlu berhati-hati. Nah, ini kan yang beredar di masyarakat adalah kosmetik yang mohon maaf ya, yang trending ini, Mas Rosid, itu kan apakah sebagian besar dari kosmetik itu masuk ke dalam pengawasan? Enggak, sebetulnya kalau pengawasan semua diawasi. Ya, baik yang legal maupun yang tidak, itu tugas Badan POM itu mengawasi, memang iya. Ya, tapi memang akan teman-teman kami yang ada di POM lebih fokus kepada mungkin banyak hal yang penyimpangan tadi, baik produk impor maupun lokal. Nah, yang perlu kehati-hatian masyarakat adalah bahwa kalaulah yang betul-betul kosmetik, maaf ya, bukan saya mengecilkan arti yang lain ya, seperti untuk misalnya tadi yang saya bilang kosmetik medik atau kosmetikal, itu bahwa pekerjanya, kalau kosmetik itu kan bahan atau campuran bahan yang bekerja di lapisan epidermis ya, atau di lapisan kulit terluar. Ya, kemudian membran mukosa, juga mungkin kalau toh di daerah vagina itu di bagian luar saja ya, kemudian juga di rambut, di kuku dan sebagainya, itu di bagian luar aja, tidak sampai ke merubah faal tubuh misalnya. Nah, itu. Nah, kalau udah misalnya sampai dia serap ke dalam tubuh, bekerja dari dalam tubuh, sudah bukan kosmetik lagi gitu. Nah, apalagi kalau menggunakan bahan-bahan yang memang sudah tidak diperbolehkan oleh Badan POM khususnya terkait dengan bahan yang digunakan. Nah, itu hati-hati. Biasanya yang seperti itu, biasanya yang misalnya kalau wanita pengennya putih dalam tempo singkat, nah itu memang yang harus diwaspadai. Saya tidak mengatakan tidak, tapi harus diwaspadai. Misalnya hari ini pakai, nanti sore sudah putih, nah itu harus diwaspadai karena memang mungkin ada sesuatu. Kalau kosmetik yang betul butuh waktu. Tanpa harus sebut merek atau brand. Ya. Ada nggak sih, Mas Rosid, produk kosmetika yang bisa meresap ke dalam? Ya, kalau mengandung merkuri ya. Wah. Ya, dan itu kemarin kan belum lama POM masih melakukan sidak, kemudian POM penarikan, dan masih ada temuan. Masih cukup banyak. Dan apakah yang menjadi temuan POM itu masih beredar juga? Biasanya kan tadi seperti saya sampaikan, memang keterbatasan teman-teman sejawat POM itu yang sehingga harus sampai seperti itu. Maka jauh lebih penting itu sebetulnya seperti halnya ketika kita untuk pengamanan ya, polisi ada, tapi kan nggak mungkin sampai menangani sampai yang paling, maka ada siskamling. Maka itu sekali lagi pengetahuan kita tingkatkan terus kalau kita buka medsos untuk hal seperti ini agar menjadi filter. Itu yang paling penting dan kunci, karena teman-teman kami itu mungkin keterbatasan ya, masa harus ngecekin ke rumah-rumah yang dipakai kosmetiknya benar, kan nggak mungkin ya, pasti mereka ke produsennya. Nah, lalu pertanyaan Mas Rizal, apakah sudah beredar atau masih? Ya mungkin aja, karena kan ketika ini ditutup atau ini disidak, sudah kadung ada yang ada di masyarakat ya kan. Maka filter diri, pengetahuan ditingkatkan sekarang menjadi sangat penting untuk kesehatan kita juga. Nah, itu Ikhwafillah ya. Ini jadi catatan tersendiri bahwasanya untuk enlighten diri sendiri atau penguatan wawasan itu sangat dinomorsatukan bahkan dalam agama, dan itu semua bidang ya, Mas. Semua bidang. Apalagi ini mencakup dengan kesehatan kita sendiri. Oke. Sebelum pertanyaan terakhir, sebenarnya ada langkah apa yang harus dilakukan masyarakat terkait untuk minimnya concern mereka terhadap produk-produk yang masih dalam tanda kutip belum bisa kita awasi secara penuh. Yang pertama, kita ini di era teknologi ya, kita ini entah sampai kapanpun, sampai pelosok apapun sepanjang ada kuota, sekarang kita bisa berselancar ya, entah itu dimanapun dunia ini. Lalu yang kedua, nggak usah kita bicara artificial intelligence, gadget yang kita punya, kita mau tanya apapun bisa ya. Nah, itulah kemudian menjadikan kita harusnya untuk belajar
ya untuk mempelajari di situ. Memang kalau anak muda atau siapapun sekarang yang paling gampang kan YouTube, TikTok, IG, WA dan sebagainya. Cobalah juga membuka Google, kemudian kita tanya persoalan-persoalan apapun sebenarnya ada di situ. Kalau mau tanya di situ, ya kesehatan, obat atau mungkin bahkan penyakit, ludok dan sebagainya itu di situ ada. Ya, kalau kita mau tanya. Nah, oleh sebab itu kata kuncinya adalah manfaatkan teknologi ini. Kalau kita mau baik ya untuk kebaikan, yaitu satu. Yang kedua, kemudian memang tantangan berikutnya adalah menerapkan, ya implementasi. Kayak tadi mungkin kalau tadi Pak Muhtar sampaikan, beliau hobi dengan satu dokter yang sekarang lagi ngetren, saya juga sama, ya. Tapi ketika mau menerapkan kan susah karena di sini mungkin susah sudah, walaupun kita di kampung sekarang cari empon-empon juga mungkin nggak segampang zaman dulu. Cari bahan baku alami yang harus kita kerjakan, kita rebus sendiri, alang-alang aja mungkin susah sekarang. Effort ya. Iya betul. Dan yang kedua juga tingkat kemalasan kita, ya kan? Karena sekarang kita disodori dengan yang mudah, yang murah dan instan. Nah itu yang kedua. Jadi artinya kembali kepada itu. Lalu yang ketiga, sekali lagi masalah filter tadi, setelah mendapatkan pengetahuan soal ini, jadilah filter untuk diri sendiri dan keluarga. Ya, untuk seleksi itu tidak gampang ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi kan tidak gampang entah terkait dengan makanan semua, tapi itu bisa menjadi dasar kita untuk seperti itu. Lalu memang ini tantangan di internal keluarga kita aja tantangan, apalagi ke masyarakat ya. Kita mungkin nggak gampang anak kita minta produk X ya, yang kita tahu itu nanti menimbulkan batuk seperti tadi Pak Yusuf bilang tadi, tapi kita juga nggak berdaya. Satu, nggak berdaya itu adalah ketika di hadapan kita. Lalu ketika dia main nggak berdaya juga. Lalu ketika dia sekolah kemudian di lingkungannya juga jualan, itu kan kita nggak berdaya. Nah oleh sebab itu ini. Kemudian yang kedua juga yang juga sangat penting adalah berikutnya tadi memang kita berusaha pada diri kita dulu, keluarga kita, kemudian kalau bisa ke masyarakat. Tapi sekali lagi tadi diskusi-diskusi terkait dengan produk memang pemerintah masih membolehkan dan tidak ada larangan ya, dan itu memang dengan tidak ada larangan berarti boleh beredar di masyarakat ya, dan tidak disalahkan ya. Mereka produsen juga seperti yang saya sampaikan tidak bisa disalahkan karena memang ini juga untuk menggulirkan roda ekonomi. Benar. Yang dibutuhkan oleh semua pihak. Jangankan mungkin produsen besar, produsen kecil-kecil juga mungkin banyak menggunakan bahan-bahan yang mungkin tanda kutip bermasalah ya, yang mungkin juga mudah kita konsumsi. Nah, memang butuh keterpaduan kita semua. Begitu Mas Rizal. Oke, berarti pemirsa ya, kesimpulannya adalah dengan semua yang dijelaskan oleh Mas Rosyid hari ini, kita ini harus punya kesadaran tinggi untuk apa yang kita beli, apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi. Jangan melulu kita menyerahkan semua kepada regulator ya. Iya, nggak bisa ya. Sama juga mungkin tadi kan diskusi lanjutannya adalah ikhtiar penawar ya mungkin karena memang lingkungan kita yang sudah seperti ini dan kita memang harus hidup sehat, mengurangi hal-hal yang berbau tadi itu misalnya, tapi kan tadi ada penawar misalnya pakai air kelapa muda yang alami ya, kalau kita merasakan sesuatu untuk detox ya. Kemudian juga tadi ada perasan atau rebusan seledri misalnya, apium graviolens itu ya, itu juga bisa kita lakukan sepanjang memang sudah ada bukti atau ada yang merekomen, sehingga harapannya tidak salah juga. Jangan-jangan nanti kita minum itu jadi salah, karena ada juga bahan alam itu yang bisa menimbulkan kontraindikasi. Tadi sekilas saya jelaskan ke Pak Muhtar juga yang itu. Jadi ini juga mesti, makanya kuncinya belajar dan belajar. Bisa bertanya, bisa ke Google juga. Betul. Ya. Jadi pemirsa, kalau misalnya ada yang menggunakan bahan-bahan herbal untuk sebagai pengobatan alternatif atau konsumsi alternatif, kalau memang ada yang belum paham, bisa coba searching ya di Google, ataupun kalau memang mau bertanya langsung, silakan di kolom komentar ya podcast kami ini. Insya Allah kami akan coba jawab dengan berkonsultasi dengan langsung dengan Mas Rosyid ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali ya, pengetahuan yang harus sama-sama kita menjadi bahan dasar kita untuk peduli ke depannya untuk self defense kita ya, dan juga kepentingan keluarga, terutama lingkungan keluarga dulu, dan bisa diterapkan lambat laun masyarakat menjadi common aware ya untuk masalah apa yang kita konsumsi itu sendiri. Oke, terima kasih nih sebelumnya Mas Rosyid, semua sudah dijelaskan panjang lebar. Kalau memang ada yang butuh pertanyaan lagi ya, butuh jawaban atau discuss, bisa di kolom komentar itu ya. Dan bermanfaat, dan minta maaf jika
ada yang keliru dan kemudian juga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemirsa dan tadi jamaah. Amin Allahumma amin insyaallah. Oke, terima kasih atas kehadirannya Mas Rosyid untuk pagi hari ini di di podcast Gisting Ngaji. Semoga pemirsa kita kembali lagi di kesimpulan akhir bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu penyakit ataupun nikmat itu sendiri, semua harus kembali lagi kepada Allah dan tidak boleh kita serahkan ke bumiah itu ya. Yeah. Artinya kita bumiah ya. Artinya kita juga harus concern dengan apa-apa yang sudah Allah firmankan dan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oke, penutup, terima kasih banyak Mas Rosyid. Mudah-mudahan nanti perjalanan ke Semarangnya untuk kembali. Insyaallah, amin. Selasa depan. Selasa besok. Mudah-mudahan lancar perjalanan. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,